Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah tidak selalu ditulis oleh kemenangan. Kadang ia lahir dari keberanian mengambil keputusan yang pahit. Setelah runtuhnya dominasi Wangsa Sailendra, tanah Jawa tidak langsung tenang. Bencana alam, perubahan iklim, dan kegoncangan politik menjadi ujian berat bagi Mataram kuno. Di titik inilah nama Empu Sendok muncul, bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai penyelamat arah peradaban. Ia membaca tanda-tanda zaman. Gunung tak lagi ramah, tanah tak lagi aman. Rakyat mulai kehilangan sandaran, maka Empu Sendok memindahkan pusat kekuasaan ke Jawa Timur. Sebuah keputusan yang tidak populer, namun penuh tanggung jawab. Periode awal kerajaan Medang ini berada di Jawa Tengah dan juga dikenal sebagai Kerajaan Mataram kuno yang berdiri sejak abad 8 Masehi. Dinasti awal dipimpin oleh tokoh seperti Sana, kemudian Sanjaya, seperti yang disebut dalam prasasti Canggal 2732 Masehi. Tapi, pada tahun 1929 Masehi, Kerajaan Medang dipindahkan Empu Sendok dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dan dikenal dengan nama Kerajaan Medang Kamulan dengan alasan politik dan bencana alam, yaitu letusan Gunung Merapi, pusat kerajaan atau ibu kota. Awalnya Watugaluh, Watanmas, di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Sedangkan wilayah kekuasaannya mencakup sebagian besar Jawa Timur, termasuk sekitar Nganjuk, Pasuruan, Surabaya, Malang, dan bahkan berpengaruh sampai daerah timur Pulau Jawa. Sedangkan untuk tokoh pentingnya, yaitu 1. Empu Sendok, merupakan pendiri dinasti Isyana di Medang Kamulan abad ke-10, yang memerintah sekitar 929 sampai 949 Masehi. Dan yang mendirikan kembali pusat pemerintahan di Timur Jawa. 2. Sri Wardani, yaitu permaisuri Empu Sindok. 3. Dharmawangsa Teguh, merupakan cucu Empu Sindok, yang melanjutkan kekuasaan Medang Kamulan hingga konflik dengan Sriwijaya, berujung pada penyerangan besar-besaran. 4. Airlangga, yang merupakan keponakan Dharmawangsa, di mana setelah serangan besar, Airlangga menjadi penguasa kuat dan meneruskan pemerintahan serta memulihkan kerajaan. Sedangkan puncak kejayaan dan kekuasaan Medang dibangun mulai masa Empu Sindok dan diteruskan oleh Airlangga. Pada masa ini kondisi ekonomi, pertanian, dan perdagangan berkembang pesat. Bahkan dibangun pelabuhan penting di muara Sungai Brantas untuk menunjang perdagangan maritim. Berikut ini beberapa prasasti penting sebagai bukti keberadaan Medang Kamulan. 1. Prasasti Empu Sindok, didirikan oleh Empu Sendok tahun 929 Masehi. 2. Prasasti Tanggeran, didirikan oleh Sri Wardani tahun 933 Masehi. 3. Prasasti Anjuk Ladang, berdiri tahun 935 sampai 937 Masehi. 4. Prasasti Bangil, Lor, dan Kalkuta, berdiri sekitar tahun 900 Masehi. Sahabat Cahaya Hikmah yang dirahmati Allah, di sini kami Cahaya Hikmah mau mengajak pemirsa untuk mampir ke sejarah pesantren di mana Cahaya Hikmah pernah hikmah atau nyantri di pondok tersebut, yaitu Pondok Tengah Kamulan atau Pondok Pesantren Hidayatut Sulap. Dan bertepatan ada sedikit kemiripan nama, yaitu Kerajaan Medang Kamulan dan Pondok Tengah Kamulan. Saudaraku, penyebaran Islam di daerah-daerah tidak lepas dari salah seorang tokoh lewat surau-surau kecil. Pengajian hanya sebatas mendengarkan, karena masih banyak masyarakat awam mengenal pengetahuan ilmu agama. Salah satu pondok di Kabupaten Trenggalek kini berusia 2,3 abad. Pasalnya, di surau tempat pertama kali digunakan, salah satu kayu bangunan terukir tahun 1790. Pondok tersebut adalah Pondok Pesantren Hidayatut Sulap, dan masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Pondok Tengah, sebab tak jauh di sebelah utara terdapat pondok. Demikian pula di sebelah selatan, yang hanya berjarak 1 kilometer, juga terdapat pondok dengan usia tua ini. Tepat berada di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Seperti yang pernah diungkapkan salah satu pengasuh Pondok Tengah dalam catatan sejarah Pondok Tengah, yaitu Kiai Haji Bahaudin Nafi, pada tahun 1790 Masehi. Kondisi sekitar masih seperti hutan belantara. Di lokasi yang tak jauh, berdiri sebuah kerajaan bernama Sendang Kamulian Trenggalek yang sudah tidak bertahta lagi. Yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan. Tinggal seorang aparatur kerajaan Mataram yang melarikan diri meninggalkan anak istri dan kedudukannya. Beliau merupakan Kiai Sufistik. Namanya Mbah Kiai Ahmad Yunus, putra Mbah Bagus Mukmin, yang diambil menantu oleh Raja Mataram
Seperti yang dijelaskan Kiai Bahuddin Nafi'i, hari Selasa tanggal 31 bulan Januari tahun 2023. Mbah Yunus juga dikenal dengan sebutan Sunan Wilis. Di daerah yang kelak menjadi pondok, ia mendirikan bangunan yang sangat sederhana, hanya beratapkan ilalang atau alang-alang, serta ijuk guna mengaitkan kayu-kayu bangunan. Bangunan ini dimanfaatkan sebagai pusat penyebar luasan ajaran Islam. Keuletan dan kesabaran yang dimiliki Mbah Yunus dalam berjuang membuat hutan belantara tersebut berubah menjadi pemukiman penduduk. Daerah itulah yang kemudian diberi nama Desa Kamulan. Pihak Mataram mengetahui tempat tinggal Mbah Yunus, sehingga akhirnya istrinya dapat hidup dalam satu keluarga, kembali di tempat tinggal di tengah hutan di daerah Kamulian, umumnya hutan belantara. Daerah yang didiami Mbah Yunus juga syarat dengan binatang-binatang buas. Tapi bagi Mbah Yunus, binatang buas sama sekali bukan musuh. Mereka justru hidup berdampingan berkat kearifan Mbah Yunus. Suatu ketika, datang seorang pelarian yang mengaku berasal dari kerajaan Mataram. Pelarian tersebut mengaku bernama Mbah Dongali. Mbah Dongali pun tinggal bersama Mbah Yunus. Pada akhirnya, Mbah Dongali mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya kepada Mbah Yunus. Ia mengungkapkan nama aslinya yaitu Ali Murtado, salah satu prajurit Pangeran Diponegoro yang berkedudukan di Banyumas, Jawa Tengah. Karena Diponegoro ditangkap karena tipu muslihat Belanda pada 1830 Masehi di Magelang. Ia kemudian melarikan diri ke timur, hingga akhirnya bertemu dengan Mbah Yunus di daerah Kamulan. Ternyata Mbah Yunus adalah paman dari Mbah Dongali. Ia lantas diambil menantu oleh Mbah Yunus, dinikahkan dengan Nyai Bashiroh, putri terakhir dari 5 bersaudara. Roda pesantren berjalan di atas kepemimpinan beliau berdua. Akan tetapi tidak lama setelah Mbah Dongali dijadikan menantu, Mbah Yunus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepimpinan pesantren dipegang oleh Mbah Ngalii atau Mbah Kiai Ali Murtado. Di masa kepemimpinan Mbah Ali Murtado ini, dilakukan upaya renovasi masjid bersama para santri. Atas kehendak Allah, pada saat renovasi masjid, ada salah satu santri yang sempat menggores batu dengan telapak tangan. Goresan tangan itu menjadi bukti sejarah sampai sekarang. Pesantren tersebut terus berkembang hingga Mbah Ali Murtado wafat. Maka kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kiai Haji Ihsan. Pada periode ini, Pondok Tengah pernah dijadikan sebagai markas sementara tentara Hizbullah. Ini berlangsung antara tahun 1948 hingga tahun ke-1949. Ketika meletus pertempuran 10 November tahun 1948, Pondok Tengah jadi sasaran pengeboman oleh tentara sekutu. Dikisahkan, 1 bom meledak di udara, dan 3 bom lainnya jatuh di area pesantren, namun tidak meledak. Hanya 1 misil yang meledak, yaitu yang menyasar dan meledak di area Pasar Kamulan, yaitu sekitar 300 meter dari pesantren. Hingga sekarang, salah satu selongsong bom yang tidak meledak tersebut diabadikan sebagai lonceng tentang masuk dan pulang madrasah, serta kegiatan lainnya. Dalam sejarahnya, Pondok Tengah juga pernah dijadikan sebagai pusat pembinaan dan pengembangan kader GP Ansor untuk ikut serta menumpas pemberontakan G30 SPKI. Dikatakan Gus Bahuddin Nafi'i, Pondok Tengah sejak dulu sudah memiliki bangunan gedung yang memanjang. Diyakini, model gedung yang demikian merupakan satu-satunya di wilayah Kamulan, bahkan Durenan pada masa itu. Hal itulah yang membuat Pondok Tengah dijadikan sebagai pusat pelatihan kader Ansor pada era 1960 hingga 1970-an. Masih banyak saksi sejarah yang memberikan dan menyaksikan sendiri. Di sini menjadi pusat informasi dari teman-teman Ansor, tambah Gus Bahuddin Nafi'i. Artinya, memang Pondok Tengah sejak dulu sudah terlibat aktif dalam kegiatan NU. Mulai dari kegiatan-kegiatan resmi hingga pengkaderan untuk menumpas pemberontakan pasca kemerdekaan. Sepeninggal Kiai Haji Ihsan, kepemimpinan Pondok Tengah dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kiai Mahmud Ihsan. Kiai Mahmud dibantu adik iparnya yang bernama Kiai Nafi'i atau yang lebih dikenal dengan Kiai Jumadi. Pada tanggal 12 Juli tahun 1996, bertepatan dengan 26 Safar 1417 Hijriah, Kiai Mahmud Ihsan wafat. Kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kiai Masruhin Mahmud bersama Kiai Toha Munawar dan Kiai Fakhruddin Nafi'i. Kiai Toha merupakan putra pertama dari Haji Sidik atau kakak ipar dari Kiai Mahmud Ihsan. Sedangkan Kiai Fakhruddin adalah putra kedua dari Kiai Jumadi. Tahun 2010,
Kiai Fakhruddin wafat. 7 tahun berikutnya, Kiai Toha Munawar menghadap ke hadiratnya. Pondok Tengah meninggalkan banyak catatan dan goresan kisah pada lempeng sejarah. Lahumul Fatihah. Kiai Bahauddin Nafei, salah seorang pengasuh Pondok Tengah saat ini, menjelaskan, model pesantren Salafiyah masih tetap dipegang oleh Zuriyah. Hal tersebut merupakan amanat dari Kiai Mahmud Ihsan. Sekalipun ada era baru hanya sekedar pelengkap kesalafiyahannya, tetap dipertahankan. Sesuai wasiat dari Kiai Ihsan, bebernya, Kiai Bahauddin Nafei mengaku pernah mewawancarai alumni yang sudah berusia lanjut sekarang sudah meninggal, yang merupakan santri dari Kiai Ihsan. Menurut alumni tersebut, model mengaji yang berlaku di Pondok Tengah dulu hampir tidak menggunakan kitab. Ia mengistilahkannya dengan jiping, yang merupakan singkatan dari ngaji kuping, yang berarti santri hanya mendengarkan penyampaian guru tanpa membawa kitab. Sebab pada saat itu, masyarakatnya masih sangat awam. Setelah kemerdekaan, baru mulai ada tertib pengajian kitab kuning sampai sekarang. Imbuh Gus Bahauddin Nafei, yang juga Suriah MWC Nu Durenan ini. Untuk kegiatan ngaji bagi masyarakat umum adalah setiap selapan sekali, yaitu pengajian kitab Al-Hikam pada Minggu Wage. Ngaji kitab Al-Hikam ini diasuh oleh Kiai Bahrul Munir. Selain itu juga ada kuliah subuh yang dirintis oleh Kiai Toha, dan sekarang diteruskan oleh Kiai Bahrul Munir dan Kiai Bilal. Kegiatan pengajian di sini seperti umumnya pondok-pondok yang lain. Ada tafsir Jalalain, Bukhari Muslim, Ihya Ulumuddin, pelajaran fikih seperti umumnya pondok pesantren Salafiyah lainnya. Terangnya, Gus Bahauddin Nafei menambahkan, santri Pondok Tengah mayoritas berasal dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. Namun demikian, banyak pula santri dari luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, Ambon, bahkan Papua. Pondok Tengah juga memiliki organisasi alumni, dengan tujuan supaya semua alumni bertanggung jawab dengan keberadaan pondok pesantren. Pondok Tengah masuk deretan ke-11 pondok tertua. Pondok Tengah yang saat ini memiliki 1.150 santri madrasah dan 425 santri mukim. Masuk dari ton 11 besar pondok tertua versi PBNU. Nominasi ini diselenggarakan dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama. Wahai para pemirsa, setia cahaya hikmah yang dirahmati Allah, di tengah dunia yang semakin ramai oleh suara, namun sunyi dari makna, ada satu tempat yang masih setia menjaga cahaya, pondok pesantren. Jika hari ini kita gelisah melihat anak-anak kita tumbuh di zaman yang cepat, namun sering kehilangan arah, maka nyantri bukanlah kemunduran, tetapi ikhtiar untuk menyelamatkan masa depan. Di pondok pesantren Hidayatul Sulab, yang dikenal oleh masyarakat sebagai Pondok Tengah, berada di Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, para santri tidak hanya diajari membaca kitab, tetapi membaca hidup. Di sana, anak-anak belajar adab sebelum ilmu, belajar rendah hati sebelum tinggi cita-cita, belajar sholat sebelum mengejar dunia, dan belajar bahwa hidup bukan hanya soal pintar, tetapi soal benar dan berkah. Wahai para orang tua, para paman, para bibi, dan seluruh pemirsa cahaya hikmah, jika engkau mencintai anakmu, jika engkau ingin ia tumbuh, bukan hanya cerdas, tetapi juga selamat dunia akhirat, maka titipkan ia pada pesantren. Karena pesantren bukan tempat melarikan anak dari dunia, tetapi tempat mempersiapkan anak menghadapi dunia dengan iman, akhlak, dan keteguhan hati. Mari, kita hidupkan kembali tradisi para ulama, mendoakan anak, lalu mengikhtiarkannya dengan nyantri. Semoga dari Pondok Hidayatul Sulab lahir generasi yang soleh, yang doanya menjadi cahaya bagi orang tuanya, dan ilmunya menjadi rahmat bagi umat. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali ke hikmah Kerajaan Empu Sendok Kerajaan Medang Kamulan. Empu Sendok, dengan gelar Sri Isyana Wikramadharma Tunggadewa, memimpin di masa yang tidak ideal. Bencana alam mengancam, pusat kekuasaan di Jawa Tengah tidak lagi aman, dan rakyat berada di ambang ketidakpastian. Di saat banyak penguasa memilih bertahan demi gengsi, Empu Sendok mengambil keputusan berat, memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Ini bukan pelarian, ini adalah bentuk tanggung jawab sejarah. Prasasti Cunggrang dan Pamuatan menjadi saksi bahwa pemindahan ini dilakukan untuk keselamatan rakyat, bukan demi kejayaan nama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Amanah itulah yang diuji pada diri Empu Sendok, dan ia lulus.
bukan karena sempurna, tetapi karena jujur pada tanggung jawab. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, kekuasaan yang tidak disertai keadilan akan menjadi sebab kehancuran. Sahabat cahaya hikmah yang dirahmati Allah. Zaman berubah, teknologi maju, bangunan semakin tinggi, namun satu hal tidak pernah berubah, ujian kekuasaan. Hari ini Indonesia berbicara tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN. Anggaran besar, harapan besar, dan janji masa depan yang terdengar indah. Tetapi sejarah mengajarkan kita satu pertanyaan sunyi, untuk siapa semua ini dibangun? Empu Sendok memindahkan ibu kota karena darurat rakyat, bukan karena simbol, bukan karena gengsi. Hari ini, rakyat kecil bertanya lirih, apakah hidup kami juga ikut dipindahkan? Dari kesulitan menuju kelayakan, rakyat di kolong jembatan. Ketika maket ibu kota baru dipamerkan, di kolong jembatan masih ada keluarga yang tidur beralaskan kardus. Mereka tidak meminta istana, mereka hanya ingin diakui sebagai manusia yang layak diperhatikan. Ini bukan penolakan terhadap pembangunan, ini adalah tuntutan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Pembangunan yang melupakan keadilan bukan perbaikan, melainkan kerusakan yang dipoles. Imam Al-Ghazali berkata, jika penguasa mencintai dunia, maka rakyat akan mewarisi kemiskinan. Saudaraku, politik seharusnya menjadi jalan pelayanan, namun seringkali ia berubah menjadi panggung kepentingan. Partai sibuk bernegosiasi, kursi berganti aliansi, sementara rakyat kecil menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Tambang dieksploitasi, hutan dikorbankan, tanah adat digeser atas nama pembangunan nasional. Namun ketika bencana datang, rakyatlah yang pertama menanggung akibat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, pemimpin yang zalim sedang menggali kehancurannya sendiri. Saudaraku, rakyat kecil bukan beban negara. Mereka adalah fondasi bangsa, dan fondasi yang diabaikan akan membuat bangunan setinggi apapun runtuh. Jika kisah ini membuat hati kita terdiam sejenak, merenung, dan merasa disentuh oleh cahaya hikmah, silakan tekan tombol like, bukan sekadar dukungan, tetapi tanda bahwa nilai-nilai seperti ini masih hidup di tengah kita. Dan bila Anda ingin terus berjalan, menyusuri sejarah dengan sudut pandang hikmah, silakan subscribe channel ini, agar cahaya ini tidak padam dan terus menyapa hati yang rindu makna. Tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang paling Anda rasakan dari kisah Empu Sendok. Karena seringkali hikmah terbesar lahir dari dialog yang jujur. Ya Allah, kami titipkan kepadamu rakyat kecil yang hidup di pinggiran, yang suaranya tak terdengar, namun doanya menembus langit. Jika ada pemimpin yang lupa amanah, ingatkanlah dengan caramu. Jika ada kebijakan yang melukai keadilan, hentikanlah sebelum negeri ini kehilangan berkah. Lembutkan hati para penguasa, kuatkan keberanian mereka untuk jujur, dan jauhkan mereka dari cinta dunia yang membutakan nurani. Angkat derajat rakyat kecil, cukupkan rezekinya, tenangkan hatinya, dan jangan biarkan mereka merasa sendirian di negeri sendiri. Jadikan Indonesia negeri yang besar dalam kebijakan, adil dalam kekuasaan, dan bercahaya dalam akhlak. Amin. Ya Robbal Alamin. Saudaraku, pada episode selanjutnya, kita akan memasuki kerajaan Kediri dan menyelami nubuat Raja Jayabaya tentang zaman keadilan, zaman kekacauan, dan harapan di ujung kegelapan. Apakah zaman itu sedang kita jalani hari ini? Insya Allah, kita lanjutkan dalam cahaya hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.